Di konten kita kali ini saya akan membahas tentang seorang atlet pencaksilat yang ikut bertanding di Muay Thai. Kalau kalian tidak senang dengan suatu bela diri, jangan hujat bela dirinya ya. Karena yang menentukan hebat atau tidak itu adalah bukan bela dirinya, tetapi seseorang individu yang dimana dia berlatih. Yang hebat itu adalah orang yang mau berlatih, bukan suatu bela diri yang kita ikutkan ya. Mau bela diri apapun, kalau kalian tidak latihan, cuma ikut latihan bela dirinya saja, tetapi tidak didalamin, ya nggak akan hebat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan bahas konten tentang yang dimana ada atlet pencak silat, dia ikut bertanding di Muay Thai dan kickboxing. Tetapi di konten kali ini saya akan bahas tentang antara atlet pencak silat ini yang ikut bertanding di Muay Thai. Di next konten selanjutnya saya akan membuat pembahasan tentang atlet ini yang ikut bertanding di kickboxing. Nah, beliau adalah seorang atlet pencak silat putri, namanya Mbak Nirmala Sari. Mbak Nirmala Sari ini adalah seorang atlet mengharumkan nama bangsa ya. Beliau ini sudah menjuarai kejuaraan dunia, mendapatkan emas ya. Jadi Mbak Nirmala ini sudah mendapatkan emas di kejuaraan dunia. Jadi kalian jangan sampai nggak tahu dengan Mbak Nirmala. Dan kebetulan Mbak Nirmala ini organisasinya sama dengan saya, dulur saya sendiri dari PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Nah, boleh kalian di follow Instagramnya kalau mau kepo sama Mbak Nirmala ya. Jadi jangan sampai nggak tahu bahwa atlet pencak silat itu sudah turun ke kejuaraan dunia. Jadi ada yang bilang, ya Mas Denny, coba dong perkenalkan silat biar dunia tahu. Nah, ini berarti kalian itu nggak tahu bahwa pencak silat itu adalah budaya bangsa sendiri, sudah ikut malah kejuaraan dunia ya. Bahkan di setiap kejuaraan dunia pencak silat selalu menjadi juara umum satu. Jangan tidak tahu bangsa sendiri. Yang sedihnya di sini ya, ada netizen, jadi namanya tuh Boy Verza. Setiap konten saya dia selalu menjelekan pencak silat, kungfu, Wing Chun, segala macam seni bela diri ya. Katanya itu buat apa sih seni bela diri, itu tuh tari, nggak berfungsi, nggak ada manfaat. Nanti di next konten selanjutnya saya akan bahas masalah Boy Verza ini ya. Ditunggu ya buat Boy Verza, dia pasti menyimak video saya. Nah, kembali lagi ke Mbak Nirmala ya. Mbak Nirmala ini atlet pencak silat juara dunia. Boleh kita tonton cuplikan pertandingannya sedikit. Bukan anak berandalan desa Terate.
bahkan dicaci maki. Itu sudah biasa, pelajaran masuk SD, prestasi luar biasa. Latihan jatuh belakang, jatuh ke kiri, ke kanan, dikebuki, ditendangi, bahkan dicaci maki. Itu sudah biasa, pelajaran masuk SD, prestasi luar biasa. Nah, itu adalah cuplikan pertandingan Mbak Nirmala ya. Terima kasih buat Mbak Nirmala yang sudah mengharumkan nama bangsa. Mbak Nirmala ini biasa dipanggil Malah. Kebetulan dia kontingen dari Jawa Barat, sama dengan istri saya ya. Di sini Mbak Nirmala juga ikut bertanding di Muay Thai karena dia diajak temennya ya, yang dimana temannya dulu adalah seorang atlet silat juga, pindah ke Muay Thai, dan alhamdulillah dari silat ke Muay Thai dia berprestasi di Muay Thai. Nah, di sini Mbak Mala, saya manggilnya Mbak Mala saja ya, Mbak Mala diajak ikut bertanding juga. Mungkin lebih menyesuaikan ya, susahnya menyesuaikan ya, karena di pencak silat tidak boleh serang kepala, tapi di Muay Thai itu bebas. Jadi Muay Thai ini lebih lengkap peraturannya ya, tapi tidak boleh serang di bawah. Sama saja dengan pencak silat, cuma lebihnya satu, dia boleh serang kepala, boleh sikut, dan boleh didengkul ya. Nah, di sini enaknya kata Mbak Mala, di sini kita lebih lepas mainnya, lebih lepas, boleh nyerang kepala ya. Dan perlu diketahui juga, mungkin di pertandingan pencak silat kita tidak boleh menyerang kepala, menyerang kemaluan, tetapi di setiap perguruan pencak silat, setiap organisasi pencak silat, latihannya itu memang latihan bela diri, boleh menyerang kepala, leher, kemaluan. Nah, kalau bertanding atlet dia dibatasi ya, jadi jangan kalian bilang tentang kita tandingnya nutup seperti ini terus, kita nggak bisa menyerang di bagian mana saja, tidak ya. Justru di latihan bela diri itu kita serangannya diajarkan malah memang untuk tarung jalanan bebas. Setiap perguruan pencak silat pasti diajarkan tarung jalanan, tetapi belum tentu mereka bisa tarung atlet. Jadi kita harus belajar semuanya biar tahu untuk wawasan kita semua. Nah, saya bertanya kepada Mbak Malah ya, apa kesulitannya di ikut tanding Muay Thai ini? Ya, kata dia cuman menyesuaikan. Kalau masalah peraturan sama ya, boleh banting, sikut, segala macam. Yang jelas mungkin kita menyesuaikan posisi serangan di kepala ya. Mungkin kita biasa gini ya, harus nutup gini, tetapi dia bisa menyesuaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kalau kalian tidak senang dengan suatu bela diri, jangan hujat bela dirinya ya, karena yang menentukan hebat atau tidak itu adalah bukan bela dirinya, tetapi seseorang individu yang dimana dia berlatih. Yang hebat itu adalah orang yang mau berlatih, bukan suatu bela diri yang kita ikutkan ya. Mau bela diri apapun, kalau kalian tidak latihan, cuman ikut latihan bela dirinya saja, tetapi tidak didalamin, ya nggak akan hebat kalian. Nah, kata Mbak Mala juga, kalau di Muay Thai yang dia ikutkan ini, Muay Thai ini lebih ke, pertama itu adalah power, kedua skill, ketiga speed ya. Sedangkan di silat, kata dia, silat ini yang pertama dipakai adalah skill, yang kedua speed, yang ketiga power. Jadi ketika Mbak Mala bertanding di Muay Thai, skill dia main di sini ya, karena dia di silat itu kita lebih banyak kebantingan, dia enak banting-banting orang di sana ya. Sedangkan di Muay Thai dia lebih power, full power kalau menyerang. Jadi di sana dia mudah membanting. Seperti yang di video saya sebelumnya ya, yang saya bahas sama Kak Rais, yang dia sudah mengikuti bela diri Muay Thai, Wushu, kickboxing, dia juara terus. Ketika dia ikut pertandingan pencak silat, dia kalah ya, karena tendangannya itu full power. Pada saat di pencak silat paling senang kalau orang nendangnya full power. Makanya silat itu kalau bertanding banyak kan nunggu ya, jadi kita nggak sembarangan serang. Intinya di sini bukan saya melebih-lebihkan pencak silat, balik lagi ke pribadi. Siapa yang mau berlatih, ya dialah yang akan meraih kemampuannya. Oke, di sini kita langsung saja melihat Mbak Mala latihan wushu dulu, yang menggunakan sarung tinju, mukul ke atas. Ini latihan Mbak Malanya.
Nah, itu adalah cuplikan latihannya ya. Di sini Mbak Mala juga latihan sparring sama pelatih Muay Thai-nya ya. Badannya besar, cowok. Mbak Mala ini memang seperti cowok, rambutnya pendek ya. Tetapi dia cewek loh, cewek tulen. Oke, ditonton videonya. Tangan. Nah, itu adalah video Mbak Mala ya. Jadi memang pelatihnya masih nahan ya. Ya wajar lah, cowok tenaganya beda. Tapi luar biasa Mbak Mala itu ada tipuan pada saat mau nendang, nggak taunya kaki naik ke atas. Lumayan itu kena coach Muay Thai itu ya. Dan di sini kita lihat pertandingannya Mbak Mala, pertandingan dia ikut Muay Thai ya. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Hey, terus.
Tenang, 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 tenang. Lutut, lutut naik. Go, 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 go. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Lutut, lutut. Come on, come on, come on, bagus. Bagus. Go. Yes. Ayo, Teh, bisa, Teh. Sabar, sabar. Bak. Sabar, sabar. Sabar. Bak. Maju kaki. Nah, itulah cuplikan pertandingan Muay Thai dari Mbak Mala ya. Di sini katanya saya nggak ada video rekaman yang bagus. Ini adalah video rekaman amatir ya yang dapat dari temannya merekam seperti itu. Jadi posisinya juga jarak jauh, goyang-goyang juga. Tetapi ini dokumentasi dari dia ya, sampai dia mendapatkan emas di kejuaraan Muay Thai itu. Dan saya lihat pertandingan Muay Thai ini lebih menguras energi fisik ya, fisiknya memang harus kuat. Yang lebih enak lagi kita harus meng-KO-kan, karena mainnya kan lepas saja, boleh serang kepala segala macam. Dan mungkin di next konten selanjutnya saya akan tetap bahas tentang Mbak Nirmala ini ya, Mbak Nirmala, tentang dia mengikutin kickboxing ya. Kickboxing katanya kalau di kickboxing itu ya lebih ke pukulan sama tendangan saja, bantingan tidak ada poin ya, ungkitan juga lebih ke pukul tendang saja. Jadi siapapun bisa ikut kickboxing ya, asal dia bisa mukul sama nendang. Tetapi balik lagi ya, pengalaman mereka, latihannya mereka bagaimana. Cuman kalau mau dibilang ikut tanding, siapapun bisa ikut tanding di kickboxing ini, kata dia, kata Mbak Nirmala ya. Jadi intinya jangan bosan untuk kita berlatih ya. Dan sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan suatu bela diri ya. Semuanya bagus dan semuanya sama ya, mengajarkan kita bela diri, kesehatan. Kalau kalian tidak suka, ya tidak mesti kalian menghujatnya. Ikut saja bela diri yang lain, nggak mesti kalian harus menghujat bela diri tersebut kalau kalian tidak suka. Apalagi pencak silat ini adalah budaya bangsa. Kalau kalian menghina pencak silat, berarti kalian menghina bangsa kalian sendiri. Apakah kalian bukan orang Indonesia? Ya, oke.
cukup pembahasan saya. Ditunggu next konten selanjutnya masih tentang Mbak Nirmala ya. Dan buat Mbak Nirmala, terima kasih sudah mengharumkan nama bangsa ini. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian penasaran sama Mbak Nirmala ini boleh dikepoin di Instagramnya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Salam saudara. Bye bye.